Kopling B2 S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Yang pertama yaitu soalnya perbedaan sistem pelumas tipe campur dan autolobe titik-titik adalah: A. Pada sistem campur bahan bakar dicampur di tangki sedangkan autolobe di ruang engkol, dan B. Pada sistem campur bahan bakar dicampur di ruang engkol sedangkan autolobe di tangki, dan C. Pada sistem campur bahan bakar dicampur di ruang bakar sedangkan autolobe di ruang engkol, dan D. Pada sistem campur bahan bakar dicampur di tangki sedangkan autolobe di ruang bakar. Jawaban yang benar itu adalah A, karena pada sistem tipe campur berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar, sedangkan autolobe mencampur bahan bakar ke ruang poros engkol. Dan selanjutnya itu, mengapa sistem pelumas tipe campur sudah mulai ditinggalkan? A. Karena komponennya mahal, B. Menimbulkan polusi, C. Cepat rusak, dan D. Tidak ideal. Jawaban yang benar itu adalah B, karena sistem tipe campur kecepatannya rendah dan menengah, oli samping terlalu banyak sehingga akan menghasilkan gas buang berasap, dan cepat berbentuk karbon. Oli harus dicampur bahan bakar terlebih dahulu sehingga tidak efektif, dan kebutuhan oli tidak bisa disesuaikan dengan putaran mesin sehingga lebih boros. Makanya sistem pelumas tipe campur sudah mulai ditinggalkan. Dan yang selanjutnya itu, syarat digunakannya minyak pelumas adalah sebagai berikut, kecuali: A. Daya lekat baik, B. Tidak mudah menguap, C. Titik beku rendah, D. Tidak cepat habis. Jawaban yang benar itu adalah D, karena tidak mudah habis, dan kuantitas minyak pelumas harus sesuai dengan komponen yang perlu dilumasi, seperti penggunaan pada mesin dan gardan tidak sama, dan memiliki daya lekat atau oli film terbaik. Yaitu selanjutnya, macam-macam pelumasan pada mesin adalah: A. Sistem percik, splash system dan sistem celup, B. Sistem aliran dan sistem jenis, C. Sistem percik dan sistem tekanan, D. Sistem penguapan dan tekanan. Jawaban yang benar itu adalah C, karena sistem percik merupakan sistem pelumasan yang menggunakan sendok pemercik untuk menyebarkan oli atau memberi pelumas pada bagian-bagian mesin yang bergesekan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi minyak pelumas antara lain, kecuali: A. Sebagai pendingin, B. Mencegah karatan, C. Sebagai pemindah tenaga, D. Mengurangi gesekan. Jawaban yang benar itu adalah C, sebagai pemindah tenaga, karena minyak pelumas bukan sebagai pemindah tenaga melainkan melindungi bagian mesin serbaguna yang bergerak dengan cara mencegah kontak atau gesekan langsung dua logam yang berhubungan. Dan selanjutnya itu adalah yang termasuk komponen utama sistem pengisian adalah: A. Generator, B. Voltage regulator, C. Rectifier, D. A, B, dan C benar semua. Jawaban yang benar itu adalah D. A, B, dan C benar semua, karena komponen utama sistem pelumasan yang ada di kendaraan mobil yaitu generator, voltage, regulator, rectifier, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu adalah komponen yang berfungsi mengatur tegangan dari arus AC yang menuju ke sistem penerangan adalah: A. Generator, B. Alternator, C. Dioda, dan D. Starter. Jawaban yang benar itu adalah D, karena starter berfungsi juga untuk memutar flywheel pertama kali sehingga mesin dapat hidup atau menyala. Dan selanjutnya itu adalah soal selanjutnya adalah alat untuk mengukur berat jenis baterai atau aki adalah: A. Volger gauge, B. Termometer, C. Hydrometer, dan D. Avometer. Jawaban yang benar itu adalah C. Hydrometer, karena hidrometer berfungsi untuk mengukur padatan dan berat jenis relatif dan cairan rasio dan densitas cairan kepadatan air. Biasanya terbuat dari kaca dan terdiri dari batang silinder dan bola pembobotan dengan mengekuri atau tembakan timah untuk membuatnya mengapung tegak. Yang soal selanjutnya yaitu bagaimanakah aliran arus listrik ketika proses pengisian berlangsung, yaitu A. Rectifier alternator sampai aki
aki. B. Alternator rectifier aki. C. Alternator aki rectifier. D. Aki rectifier alternator. Yang benar itu adalah B. Alternator ke rectifier ke aki. Pembahasan itu, alternator itu berfungsi mengisi aki mobil agar tetap berada pada tegangan yang stabil sehingga aki tidak drop. Rectifier alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik ke arus AC menjadi DC, dan aki menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan disuplai dan menyediakan listrik ke sistem starter. Dan soal selanjutnya yaitu fungsi dari regulator rectifier yaitu adalah A. Mengubah arus listrik DC menjadi arus AC. B. Merubah arus AC menjadi arus DC. C. Menghasilkan arus tidak beraturan. D. Menghasilkan arus AC. Jawaban yang benar itu adalah B. Merubah arus AC menjadi arus DC. Karena regulator itu berfungsi mengukur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil sehingga tegangannya yang dihasilkan alternator tetap konstan. Dan soal selanjutnya yaitu lampu-lampu penerangan putus atau mati ketika putaran mesin dinaikkan, kira-kira apakah penyebabnya? A. Alternator kelebihan tegangan. B. Rectifier rusak. C. Dioda mati. D. Regulator tidak berfungsi. Jawaban yang benar itu adalah D. Pembahasannya itu adalah penyebabnya adalah dioda mati. Jika harus pengukurannya pada multitester dari posisi sebelah kiri bergerak sebelah kanan, berarti diodanya itu sudah rusak atau jebol. Dan soal selanjutnya itu adalah apakah tujuan dari mengukur tegangan? A. Mengetahui jumlah arus yang mengalir. B. Menghitung jumlah tahanan. C. Mengetahui kapasitas sekring. Dan D. Menentukan besarnya kabel. Jawaban yang benar itu adalah A. Mengetahui jumlah arus yang mengalir. Karena mengukur tegangan AC dan DC pada rangkaian satu daya televisi warna dengan menggunakan multimeter dan menganalisa kerusakan bila terjadi kerusakan pada bagian regulator. Soal selanjutnya itu adalah pada pekerjaan pengukuran kebocoran arus listrik sepeda motor, alat ukur arus listrik menunjukkan angka 0. Kesimpulannya adalah A. Tidak baik. B. Terjadi konslet. C. Rangkaian kelistrikan normal. D. Terjadi kebocoran aus. Jawaban yang benar itu adalah C. Karena rangkaian listrik normal dan tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi keborosan arus. Dan soal selanjutnya itu adalah ada berapa bentuk model pengapian pada sepeda motor jika ditinjau dari sumber tegangannya? A. Platina dan CDI. B. AC dan DC. C. Rotor dan stator. D. AC dan alternator. Jawaban yang benar itu adalah B. AC dan DC. Pada lampu depan motor dengan kelistrikan AC, listrik langsung disuplai oleh spool yang digerakkan poros engkol, sedangkan DC atau arus searah disuplai langsung ke aki. Dan soal selanjutnya itu adalah pada saat mesin dihidup, asap knalpot hitam pekat. Hal ini disebabkan oleh apa? A. Pengapian maju. B. Bensin lebih. C. Saringan udara buntu. Dan D. Ada oli yang terbakar. Jawaban benar itu adalah A. Saat pengapian yang melaju. Jawaban yang benar itu adalah A. Pengapian maju. Saat pengapian yang maju atau lebih cepat dibandingkan dengan waktu, yaitu saat pengapian yang lebih cepat dibandingkan dengan waktu pengapian yang seharusnya terjadi. Nomor selanjutnya itu adalah mengapa pada saat melakukan kultur diameter sendal kur terlebih dahulu? A. Untuk menentukan overzees. B. Untuk mengetahui umur kendaraan. C. Untuk mengetahui efisiensi bahan bakar. Dan D. Untuk menentukan perbandingan kompresi. Jawaban yang benar itu adalah A. Untuk menentukan overzees. Pembahasannya itu adalah karena untuk mengetahui overzees, kalau diartikan overzees yaitu perkataan jadinya ukuran lebih besar. Kalau di mesin, khususnya mesin motor, overzees itu terjadi diukur silinder atau pinion. Selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan silinder perlu dikolter? A. Konsumsi bahan bakar yang berlebih. B. Dinding silinder tidak rata atau aus. Dan C.
Dan C. Diameter piston terlalu besar. Dan D. Terjadi kebocoran kompresi. Jawaban benar itu adalah B. Dinding silinder tidak rata atau aus. Pembahasannya itu adalah ada dua alasan utama kenapa harus melakukan holter silinder mesin, yaitu untuk memperbaiki dinding silinder yang tergores dan ingin memperbesar volume silinder mesin agar pembakaran semakin maksimal dan tegangan yang dihasilkan semakin besar. Kita lanjut lagi di soal esai. Sebutkan bagian-bagian utama sistem pengaliran bensin beserta fungsinya. Jawabannya itu adalah tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat persediaan bensin, pompa bahan bakar untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke alat pencampuran karburator. Yang ketiga itu saringan bensin untuk mengembalikan bensin jika terjadi tekanan lebih. Yang keempat adalah alat pencampur untuk bahan bakar dan udara sesuai kebutuhan motor. Soal selanjutnya itu jelaskan bagaimana bensin bisa tersemprot pada karburator. Yaitu jawabannya adalah bensin dapat tersemprot karena aliran udara yang cepat, di mana aliran udara yang baik cepat tekanan turun, sehingga tekanan ujung nozzle lebih kecil dibandingkan tekanan di ruang pelampung. Dan soal selanjutnya yaitu jelaskan fungsi venturi pada karburator. Jawabannya itu adalah untuk mempercepat aliran udara sehingga tekanannya turun lebih besar. Dan soal selanjutnya yaitu sebutkan alat pencampuran bahan bakar dan udara yang ada pada motor bensin. Jawabannya itu adalah ada dua, yaitu karburator dan injeksi. Nah, soal selanjutnya itu sebutkan komponen sistem pelumasan. Jawabannya itu adalah oli pressure switch, oil pump, res relief valve, oil stranier, dan oil filter. Nah, soal selanjutnya itu beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam minyak pelumas yaitu apa saja? Yaitu faktornya tekanan bantalan, kecepatan pergesekan, bahan yang bergesekan, ruang antara bahan yang bergesekan, suhu dan tenaga tekanan kerja. Dan soal yang selanjutnya itu pada sistem pengapian alternating curet, sumber arus berasal dari mana? Jawabannya itu adalah alternator, karena alternator itu berfungsi mengisi aki mobil agar tetap berada pada tegangan yang stabil sehingga aki mobil tidak drop. Nah, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan emisi buang gas? Jawabannya, emisi buang gas adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin, pembakaran luar. Contohnya itu mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Dan soal terakhir itu adalah jelaskan kebaikan dan kerugian sistem pendingin air dibandingkan sistem pendingin udara. Yang kebaikan dari sistem pendingin air antara lain: 1. Temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distori kecil. Yang kedua, ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaganya yang diperlukan kecil. Yang ketiga, mantel air dan air dapat meredam getaran. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil walaupun dalam kerja yang berat. Yang kelima, jarak antar silinder dapat diperdekat sehingga mesin lebih ringkas. Selanjutnya, kerugian sistem pendingin antara lain: 1. Bobot mesin lebih berat (karena adanya air radiator dan tersebut). Yang kedua, waktu pemanasan lebih lama. Yang ketiga, pada temperatur rendah diperlukan antifreeze. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kebocoran air sehingga mengakibatkan overheating. Dan yang terakhir adalah memerlukan kontrol yang lebih rutin.